Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menaikkan status kasus dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yakut Kholil Qomas naik ke tahap penyidikan. Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024 ini naik ke tahap penyidikan. Tidak lama setelah KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. KPK memastikan telah menemukan dugaan bukti korupsi dalam kasus ini, namun masuk menggunakan surat perintah penyidikan umum agar dapat memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami aliran uang hingga siapa yang memberi perintah untuk menetapkan kuota haji. Dengan perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Dengan dinaikannya kasus dugaan korupsi haji ke tingkat penyidikan, artinya saudara kasus ini bakal berlanjut. Lalu siapa yang bakal jadi tersangka? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Sudah ada Bung Saud Situmorang melalui sambungan daring. Selamat pagi, Pak Saud Situmorang. Selamat pagi, Pak Saud. Ya. Ya Pak Saud, ini kan kalau kita lihat ya, kasus dugaan korupsi kuota haji ini sudah naik ke tahap penyidikan begitu ya, setelah tidak lama setelah penyidik KPK memeriksa dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Nah, bagaimana komentar Anda terlebih dahulu soal naiknya dari penyelidikan ke penyidikan terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji ini, Pak Saud? Iya, kalau kita lihat memang ya sejak dari periode pertama adanya KPK, itu kan persoalan ini kan selalu jadi masalah. Ambil saja tahun-tahun 2010 sampai 2014 itu kan ada periodisasi ya, KPK itu menerima laporan-laporan dari BPK. Ya, terus kemudian kalau kita lihat bagaimana itu dari tahun 2000, kalau kita kembali ke tahun 2000, katakanlah 2005 itu laporan-laporan BPK itu sudah menunjukkan bahwa KPK harus melakukan sesuatu. Sehingga kemudian dari tahun 2009 sampai 2010 itu ditemukanlah ada yang disebut waktu itu 48 titik kerawanan. Semuanya itu mengikuti kelembagaan, regulasi, tata laksana, soal SDM dan seterusnya. Itu tahun 2009-2010 sampai terus pada saat saya di sana juga 2017 itu ketemu, itu bahkan ada seorang menteri tersangka ketika itu ya. Nah, kemudian masuk ke periode setelah itu juga masih terus ada persoalan-persoalan tata kelola ini. Jadi ini persoalan lama sebenarnya dari tahun 2005 sampai tahun saat ini. Jadi banyak ya, 48 titik rawan itu kan menyangkut regulasi, kelembagaan, tata laksana, SDM. Kemudian ada rekomendasi-rekomendasi, tapi rekomendasi-rekomendasi itu masih terlihatnya belum sepenuhnya dilaksanakan. Gitu Mbak Abdisti sementara. Oke. Kalau terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji, ini kan kalau kita lihat kan sudah naik ke tahap penyidikan. Bahkan KPK sendiri sedang membidik siapa sebenarnya sosok pemberi perintah terkait dengan kuota jemaah haji ini. Ada tambahan kalau tidak salah dari Kerajaan Arab Saudi kala itu adalah 20.000
20.000 kuota jemaah haji, kemudian 10.000-nya ini diberikan kepada kuota khusus. Nah, bagaimana kemudian agar penyidik KPK bisa menelisik di sana, bisa mengusut secara tuntas soal siapa sebenarnya yang paling berperan bisa punya kewenangan untuk membagikan kuota jemaah haji ini begitu ya, untuk bisa punya perintah, oh ini 10.000 ke haji khusus begitu, oh ini ke haji reguler. Bagaimana kalau dari Anda sendiri, Pak Saud? Iya, itu tadi kan dari tahun 2000 sampai saat ini itu kan persoalannya itu dari 48 poin di atas itu kan itu menjadi pembelajaran dalam kaitan apakah itu harga pengadaan, manipulasi BPIH, penunjukan penyedia yang kompetitif, potensi penyalahgunaan kuota dan seterusnya. Itu kan nggak sulit itu kalau dilihat dengan kewenangan yang bersangkutan. Kalau kita bicara levelnya di kementerian itu tentu seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan itu adalah menterinya. Jadi kalau kita lihat katakanlah penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat, bagi KPK itu nggak terlalu sulit untuk menentukan apakah ada penyalahgunaan wewenang, konflik of interest, suap dan seterusnya. Itu saya pikir materinya mereka cukup firm di situ sehingga kemudian dilakukan apa yang disebut mereka sebagai tahap penyidikan. Jadi kita tunggu saja siapa-siapa yang harus bertanggung jawab di case yang menurut saya sudah cukup lama ya berulang-ulang kasusnya gitu. Oke, termasuk juga soal menurut Anda, Pak Saud, bukti apa yang kemudian harus ditelusuri KPK untuk kemudian nantinya bisa menjerat tersangka? Tidak hanya soal membidik siapa yang memberikan perintah, tapi juga soal dugaan aliran dana, termasuk juga soal jeratan TPPU ini, Bung Saud. Iya, jadi kalau kita lihat ada penambahan kuota itu yang kemudian ada konflik antara pembagian yang reguler dan yang khusus, itu kan nanti di situ terlihat itu nanti niat jahatnya. Nanti kita lihat saja bagaimana KPK bisa kemudian akhirnya itu bisa memicu penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau kemudian tahun 2024 itu masuk ke tahap tahun 2024 ya mulainya, tahun 2024 kalau udah masuk ke tahap katakanlah penyelidikan, kemudian itu terkait dengan kuota dan seterusnya, ya saya pikir nggak menjadi sulit buat mereka untuk menentukan siapa yang harus sebenarnya menentukan siapa yang harus berperan, karena ini kan persoalannya sangat ruwet ya, dan asetnya aja begitu besar dan itu bukan lagi di level bawah, dan pengalaman menunjukkan begitu. Saya tadi di bagian depan pada tahun 17 atau berapa kan seorang menteri juga terkait di situ, Mbak. Oke, Anda menyebut ini bukan lagi di level bawah, ini artinya sudah masuk ke pimpinan begitu ya? Karena memang menyangkut soal dugaannya seperti itu, karena bagaimanapun ini kan bukan persoalan sederhana ya menentukan kuota yang tadi katakan 92% reguler dan seterusnya, nggak di level bawah itu kalau itu analisis saya begitu. Oke. Termasuk juga ini Pak Saud, kalau misalkan KPK mengklaim ada aturan yang kemudian dilanggar undang-undang, tapi kemudian ada Permenak mengatur soal kuota haji. Apakah kemudian ini agak sedikit menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik KPK soal ini? Karena memang ada kuota haji itu memang diatur di Permenak. Ya, semuanya kan ada aturan, ada komitmen, ada konsensus, ada kesepakatan bagaimana cara menata itu. Kemudian nanti kan penyidik akan nggak sulit untuk menentukan siapa yang lari sebenarnya jadi komitmen dari konsensus dari peraturan dan seterusnya. Nah itu mereka pasti lebih paham dan sehingga kemudian bisa menentukan siapa tersangkanya walaupun belum resmi diumumkan pada Agustus ini. Tetapi kalau kita lihat dari nama-nama yang dipanggil ya dari pihak-pihak yang yang bertanggung jawab di situ, mulai dari katakanlah menteri sampai kemudian dirjennya, kemudian pengusahanya, kemudian kepala BPKH-nya, ini kan semua udah dibagi kalau di proses penyelidikan ataupun itu mereka sudah bisa ngelihat sebenarnya siapa yang bertanggung jawab di sini dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau kita bicara katakanlah nanti itu pasal 2 atau 3 atau pasal lain terkait dengan gratifikasi, nanti mereka juga bisa melihat sebenarnya yang memiliki niat jahat, jangan lupa kita harus selalu bicara mens rea dan actus reusnya,
sehingga kemudian tidak sulit bagi mereka untuk menentukan. Kita tunggu saja siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab di case ini, Mbak. Kalau menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab di sini? Ya, Untuk kalau pimpinan tertinggi. pengalaman-pengalaman dari sebelumnya menunjukkan bahwa memang di level yang paling tertinggi, ini bukan kasus gampang, Aha. ini kasus yang sangat-sangat apa namanya sudah lama terjadi berulang-ulang, dan kalau kita lihat bagaimana proses pemeriksaannya sedikit mengalami kendala ya, jadi ada high profile person yang memang harus bertanggung jawab dalam hal ini ya, perkiraan kita ya menterinya harus menjelaskan, dan kita lihat saja bisa jadi analisis ini salah. Tetapi kalau melihat bagaimana proses-proses yang saya sebut tadi mulai dari tahun 2000 sampai berturut-turut hampir setiap periodisasi kepemimpinan KPK ini menjadi perhatian. Ya, mulai dari 2000 katakanlah 2002 KPK, berikutnya menurun sampai ke bawah periode 4, kemudian periode yang sebelumnya juga kalau tidak salah satu pimpinan KPK sudah mau warning juga, itu bukan periode yang ini ya, periode yang sebelumnya. Jadi itu biasanya kalau pimpinan sampai turun kan itu ada high profile person yang kemudian diajak untuk berdialog. Dan yang di periode saya juga waktu itu kalau nggak salah menterinya juga pernah diajak bicara dan datang ke KPK. Dan saya nggak tahu di periode yang ini seperti apa mereka. Mungkin mereka sudah cukup matang untuk melihat siapa yang harus tanggung jawab, Mbak. Oke, terkait dengan adanya penambahan kuota ini tidak main-main, ada 20.000 begitu ya. Kalau dari kacamata Anda, Bung Saud, potensi penyelewengannya di mana? Apakah ada dugaan, kemudian saya masih mengatakan ini ada dugaan, kemudian di dalam tanda kutip dijual kepada agen-agen travel dengan harga tinggi, ataukah kemudian ada dugaan lagi suap kepada pejabat-pejabat yang berwenang? Kalau menurut Anda lebih berpotensi atau lebih dominan ke yang mana? Ya kan kalau kita lihat ada penambahan kuota, kemudian ada sesuai dengan peraturan atau undang-undang seperti apa, 92% itu seperti apa, kemudian 8% khusus itu seperti apa, kemudian faktanya dibagi menjadi 50-50. Ini kan dugaannya kan jadi memicu penyalahgunaan wewenang. Nah itu nanti penyidik yang lebih, saya nggak baca case-nya, tapi analisis saya seperti itu, Mbak. Termasuk juga soal menurut Anda selain Menteri Agama, kira-kira siapa lagi kemudian penyidik KPK bisa memeriksa atau mendalami soal penambahan kuota haji ini atau dugaan korupsi kuota haji ini yang kita tahu sudah naik ke tahap penyidikan selain Menteri Agama? Ya itu tadi yang kita sebutkan, yang dipanggil-panggil itu ya pasti nggak mungkin juga dipanggil kalau dia nggak harus bertanggung jawab. Tadi kan kita disebut tuh ada beberapa yang sudah dipanggil, sudah dimintai keterangan. Nah, dan kalau kemudian kita bicara korupsi, apa ada kickbacknya? Ya, nanti kan kita lihat ya, apa ada kickback, siapa yang menerima. Jadi dari kalau kita lihat pihak yang dipanggil itu udah menunjukkan ya nggak mungkin juga kalau dia dipanggil tidak dia apa namanya diminta bertanggung jawab, misalnya pengusaha travelnya, ketua asosiasi dan lain-lain itu kan sudah diminta keterangan. Dan kita tunggu aja siapa Mbak. Jadi saya belum bisa mengatakan siapa, tapi pihak yang dipanggil itu kan pihak yang diminta pertanggungjawaban untuk kemudian itu proses-proses KUHAP kan seperti itu sebelum ditentukan sebagai tersangka gitu, Mbak. Oke, terakhir Pak Saud, terkait dengan dugaan korupsi kuota haji ini kan luar biasa begitu ya, soal jemaah begitu ya, jemaah haji begitu. Nah, apakah bisa dikenakan atau dijerat dengan pasal TPPU? Nah, nanti kita lihat bagaimana kan itu biasanya TPPU itu kan macam-macam ada prosesnya ya. Kenapa dia TPPU itu kan sesuai undang-undangnya, apakah itu nanti ada layering, transferring, pengobahan dan seterusnya, pergantian menggunakan nama orang lain, itu modus-modus itu penyidik pasti tahu sehingga kemudian TPPU bisa dikenakan di situ. Tapi bagi saya sebenarnya lebih baik ya begini deh. Karena ini kan proses setiap tahun ya. Proses ini kan setiap tahun harus dijalankan. Orang melaksanakan ibadahnya. Yang saya selalu mengatakan, please, mulai dari rumah, dia berangkat sampai balik ke rumah lagi. Itu harus menjadi perhatian kita. Nggak hanya kemudian dari bandara ke bandara, tapi mulai dari rumah sampai dia balik ke rumah lagi. Itu udah mulai masuk ke detail-detail itu. Sehingga kemudian setiap titik tidak ada konflik of interest. Jadi saya, karena memang kebetulan waktu itu tim yang di periode saya itu ada tim yang kita kirim ya ke Arab Saudi, tim dari apa namanya pencegahan, deputi pencegahan. Memang banyak detail-detail yang kalau saya bilang tadi di atas itu
tahun 2010 itu ada 48 masalah Aha, titik rawan. aha. Kemudian itu ke bawah itu masih belum apa namanya detail sehingga kemudian terjadi lagi Oke, nah ini kalau jangan sampai pidananya. kemudian ini kan haji ini penyelenggaraan haji ini kan setiap tahun ya Pak Saud ya. Ya, Bagaimana bentuk pengawasan dari KPK yang memang harus selalu dilakukan termasuk dari pemerintah pusat juga kepada Kementerian Agama, jangan sampai kemudian setiap tahun masalahnya ini saja begitu. Nggak ada perubahan begitu ya. Karena kan kita tahu penyelenggaraan haji ini setiap tahun. Bagaimana bentuk pengawasannya? ya banyak ininya ya, mulai dari strukturnya mesti diperbaiki, kemudian cara-cara kita menyelesaikannya, kemudian orang-orang juga, ya kan? Kan di situ kan ada beberapa periode sebelumnya itu kekurangan untuk orang yang apa perform di sini gitu. Sehingga kalau kita bisa mengaturnya mulai dari strukturnya, orang-orangnya, sistemnya, kemudian SOP-nya, sehingga nggak ada lagi cerita-cerita politisasi. Kan ini sering muncul itu kasus-kasus itu sebagai dinilainya sebagai apa namanya ya dugaannya itu ada komoditas politik dan seterusnya. Ketika itu dibuat aturan-aturannya sehingga kemudian setiap petugas yang menangani itu dia dengan firm menangani, nggak terpengaruh oleh noise dari luar atau isu-isu transaksional, konflik of interest. Dan saya pikir kita mesti ya benar-benar serius. Saya harus mengulang ini mulai dari tahun 2000-an ini Mbak. Tahun 2000-an ini 2010 ketemu angka itu. menjadi kunci ya. Dan ini Ya, ya. memang benar-benar Dan harus. saya pikir BPK juga harus diajak karena mereka juga mengaudit ini. BPK juga masuk ke detail-detail itu kok. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana pengusutan ini benar-benar dilakukan secara tuntas dari penyidik KPK, tidak hanya soal membidik sosok pemberi perintah kuota jemaah haji kala itu, tapi juga Anda sudah underline dari tahun 2000. Terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Bung Saud Situmorang telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat pagi. Pagi.